Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Sehat tadi. Kita menjalin Sehat. Wah, mantap nih guru penggerak nih. bergerak, berbagi untuk negeri demi bakti pada Oke, sambil menunggu kawan-kawan, kita akan mulai saja ya, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu-ibu sekalian. Terima kasih sudah hadir di webinar Diseminasi Budaya Positif yang akan saya sampaikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat-Nya kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul dan bercengkrama, kemudian saling berbagi informasi walaupun via Zoom. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal. Kemudian saya adalah Duta Rumah Belajar tahun 2020. Kemudian saya merupakan calon guru penggerak Angkatan 7 yang awalnya saya mengikuti CGP di Sekado, kemudian dimutasikan ke SMA Negeri 1 Sintang. Adapun topik yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu topik dalam eksplorasi budaya positif. Ya. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Kemudian yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian yang keempat adalah 5 posisi kontrol, yang kelima segitiga restitusi, dan yang keenam adalah keyakinan kelas. Adapun budaya disiplin positif ya Bapak Ibu, yang pertama adalah teori. Nah, disiplin di sini yaitu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian semua perilaku kita ini sebenarnya ada tujuannya, yaitu memiliki 3 motivasi utama, yaitu yang pertama untuk menghindari hukuman, yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan, dan yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Sedangkan model berpikir ya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, yaitu ada 5 kontrol. Ya. Yang pertama adalah menghukum, kemudian membuat rasa bersalah, kemudian memposisikan diri sebagai teman, kemudian yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Adapun kasus-kasus yang ada di sekolah ya, ini bisa kita atasi ya
bukan dengan hukuman ya, tetapi dengan cara yang lebih baik, yaitu melalui yang namanya segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinan. Sedangkan kebutuhan dasar manusia ini ada 5, yaitu bertahan hidup, kemudian penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, kemudian kesenangan dan kebebasan. Jadi semua ini akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Oke, yang pertama adalah eh, apakah makna disiplin positif? Ya, disiplin ini berasal dari bahasa Latin yang artinya adalah belajar. Jadi makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid ya Socrates dan Plato. Ya. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin ini telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin ini dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Kemudian nilai-nilai kebijakan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai ya, setiap individu. Ya. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Jadi yang pertama yaitu setiap perilaku atau perbuatan ini memiliki suatu tujuan. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebijakan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Adapun nilai-nilai kebijakan yang ingin dicapai tiap anak Indonesia yang namanya Prof itu berman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, kemudian bernalar kritis, kemudian berkebinekaan. Kemudian bergotong royong dan kreatif. Teori motivasi atau perilaku manusia, ya, ini ada 3. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi motivasi dari perilaku manusia yang pertama ini sifatnya adalah untuk menghindari hukuman. Ya. Jadi apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ya. Dari kalimat tersebut ya jelas bahwa seseorang termotivasi untuk melakukan sesuatu karena ingin menghindari hukuman. Ya. Jadi ini juga berlaku pada siswa-siswi kita ya saat mereka melaksanakan sesuatu di sekolah ya atau menjalankan peraturan di sekolah, mereka ini termotivasi karena menghindari dari hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Ya, jadi ada motivasi ingin mendapatkan imbalan. Jadi seseorang melakukan sesuatu karena ingin adanya balasan atau imbalan. Ya. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ya, artinya
dia mengharapkan imbalan dari apa yang dia kerjakan ya. Begitu pula siswa kita, siswa-siswi kita juga ada motivasi takut akan hukuman, kemudian yang kedua ini karena ingin mendapatkan imbalan dari orang lain. Kemudian yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Ya, biasanya saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ya, artinya dia melakukan sesuatu karena menghargai diri sendiri. Jadi bukan karena takut dihukum dan merupakan yang ketiga ini untuk menghargai diri sendiri internal yaitu tujuan dari disiplin. Perintah diri sendiri. Selanjutnya adalah ya dihukum oleh penghargaan ya. Biasanya kalau anak juara kita selalu memberikan hadiah atau penghargaan. Tetapi ternyata hadiah atau penghargaan tersebut sebenarnya sifatnya adalah menghukum ya. Kenapa disebut penghargaan ini dapat menghukum? Karena penghargaan ya ini bagi sebagian kecil siswa ya ini merupakan motivasi ya, tetapi justru bagi sebagian besar yang lain ini menjadi hukuman. Contohnya ya Bapak Ibu, misalnya jika sekarang ada siswa yang mampu mengerjakan soal matematika misalnya ya bagi siswa atau siswi yang pandai matematika maka ini merupakan suatu motivasi ya tetapi bagi anak-anak ya, yang tidak pandai matematika ya maka ini merupakan hukuman ya karena mereka tidak bisa mengerjakannya. Ya, jadi penghargaan ya justru akan menghukum ya sifatnya menghukum bagi sebagian besar siswa yang lain. Kemudian penghargaan ini mengurangi ketepatan ya. Penghargaan mengurangi ketepatan ya. Maksudnya ya seseorang yang memilih motivasi ingin memperoleh penghargaan biasanya saat ia telah memperoleh penghargaan tersebut ya maka dia cenderung akan menjadi kurang semangat lagi ya karena dia merasa bahwa tujuannya sudah tercapai ya sehingga penghargaan ini akan mengurangi ketepatan. Kemudian selanjutnya adalah penghargaan tidak efektif ya Bapak Ibu. Jadi penghargaan tidak efektif ya jika seseorang ya mengharapkan sesuatu karena ingin mendapatkan penghargaan ya maka ia tidak mendapatkan penghargaan tersebut ya maka dia akan merasa kecewa ya jadi penghargaan ini tidak efektif ya Bapak Ibu. Misalnya anak yang termotivasi ingin juara ya. Kemudian ia ternyata tidak juara ya maka dia akan merasa kecewa ya makanya penghargaan ini tidak efektif. Selanjutnya penghargaan ini juga bisa merusak hubungan ya. Jadi penghargaan bisa merusak hubungan
Artinya ya bahwa penghargaan yang kita berikan kepada siswa ya, misalnya siswa yang juara kelas ya, itu biasanya kan hanya juara 1, 2, dan 3 saja ya. Mungkin bagi ketiga siswa tersebut ini merupakan penghargaan. Tetapi bagi siswa ya, udah nyambung lagi. jadi ini akan merusak hubungan. Kenapa? Karena banyak siswa yang lain ya, justru akan merasa iri, ya, akan merasa iri sehingga akan merusak hubungan ya antara siswa yang juara kelas dengan siswa yang tidak juara. Ya, jadi Bapak Ibu di sini bahwa eh, penghargaan ya yang selama ini kita berikan kepada siswa-siswi kita ya berupa piala ya berupa kado dan lain sebagainya ini ternyata ada banyak sekali dampak negatifnya. Oke, kita lanjut dengan apa itu hukuman dan konsekuensi. Misalnya tindakan guru, ya, apakah ini hukuman atau konsekuensi? Oke, yang pertama misalnya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah ya. Jadi siswa tersebut misalnya terlambat ke sekolah, kemudian guru menyuruh menulis kalimat saya tidak akan terlambat lagi 100 kali ya. Menurut Bapak Ibu ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman, Pak. Hukuman ya. Oke, hukuman. Oke, jadi ini ada hukuman, merupakan hukuman. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ya, kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman, Pak. Dalam masuk kategori Hukuman. Iya, termasuk hukuman ya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ya, apakah ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman juga ya. Kemudian selanjutnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya, ini Konsekuensi. hukuman atau konsekuensi kira-kira? Konsekuensi. Konsekuensi ya. Oke. Kemudian membersihkan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ya. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Hukuman ya. Ya, kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran jas. Ya. Ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Konsekuensi, Pak. Konsekuensi. dalam masuk Ya, kategori konsekuensi. Oke. Mana merupakan hukuman dan mana yang merupakan buku kalimat saya tidak akan terlambat ini termasuk hukuman ya bagi siswa. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena hadir di sekolah ini juga merupakan hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up
karena tidak menggunakan masker ke sekolah juga merupakan hukuman. Ya, bukan hukuman ya, melainkan sebuah konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar juga merupakan konsekuensi. Ya. Sekarang kita akan melihat ya perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Ya. Yang pertama, dan harus terjadi pada murid ya. Kemudian konsekuensi ini adalah sesuatu yang memang harus terjadi. Kemudian hukuman ini membuat anak yang sakit ya, baik fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Ya. Artinya kalau kita menghukum siswa-siswi kita ya karena dia melakukan pelanggaran ya, ini siswa-siswi kita akan mengalami yang namanya sakit ya, ya, baik sakit fisik maupun sakit hati ya dalam jangka waktu yang lama. Biasanya siswa-siswi kita ini ada rasa dendam ya, karena dia merasa telah diperlakukan dengan tidak manusiawi karena adanya hukuman tersebut. Tetapi untuk konsekuensi ya ini akan membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian hukuman ini akan membuat anak membenci kedisiplinan. Ya. Jadi anak-anak yang kita suruh untuk disiplin, ya, kemudian dia melanggar, kemudian kita hukum, ya, justru anak tersebut akan membenci kedisiplinan. Sementara jika konsekuensi ini akan membuat anak merasa dan menghargai disiplin tersebut. Hukuman ini juga termasuk dalam kategori paksaan, ya, karena kalau tidak dilaksanakan, ya, paksa harus dilaksanakan ya Bapak Ibu, karena hukuman ini sifatnya adalah memaksa, sedangkan konsekuensi ini merupakan stimulus atau tanggapan. Kemudian hukuman ya ini juga akan mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri. Sedangkan konsekuensi ini mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian hukuman ini merupakan konsep diri yang buruk ya. Sedangkan konsekuensi adalah konsep diri yang baik ya. Kemudian hukuman ini akan membuat anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Ya. Artinya kalau dia berbuat salah, ya, karena dia takut akan dihukum, ya, maka dia akan berusaha menyembunyikan kesalahannya. Tetapi jika itu merupakan konsekuensi, maka anak akan belajar untuk mematuhi peraturan tersebut. Hukuman ini juga akan membuat siswa-siswi kita akan merasa marah, rasa bersalah, kemudian dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Ya, tetapi kalau konsekuensi, ya, ini anak akan merasa kehilangan hak, ya, dibuat tidak nyaman, ya, kemudian diasingkan, tetapi dalam waktu yang sebentar atau sementara. Ya. Tetapi untuk hukuman, ya, ini anak akan merasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai ini dalam jangka waktu yang lama. Biasanya anak juga akan dendam ya, kepada orang yang menghukumnya. Ya, jadi itu perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi.
Selanjutnya adalah kebutuhan dasar eh, manusia. Jadi pada dasarnya ya, kebutuhan dasar manusia ini ada 5 ya. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup ya. Kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah bertahan hidup atau ini merupakan kebutuhan fisiologi, yaitu kebutuhan dasar yang harus terpenuhi ya. Jadi kalau tidak terpenuhi maka tidak akan dapat bertahan hidup, yaitu kebutuhan pokok manusia berupa makanan, kemudian minuman, air, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Kemudian kebutuhan dasar manusia selanjutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dan rasa diterima ini dengan tentunya dengan menjalin persaudaraan ya, menjalin persaudaraan dengan orang lain atau menjalin pertemanan dengan orang lain, kemudian dengan keluarga, kemudian dengan masyarakat dan lain sebagainya. Kemudian kebutuhan selanjutnya adalah kebutuhan penguasaan, ya, penguasaan atau penghargaan. Jadi setiap individu ini berhak atas penghargaan atau dihargai oleh orang lain. Ya, jadi selain dihargai oleh orang lain, ya juga harus bisa jadi merupakan penghargaan dari diri sendiri. Jadi penghargaan ini bisa karena dihargai orang lain, bisa juga karena menghargai diri sendiri. Kemudian selanjutnya ada kebutuhan kebebasan. Ya. Ya, kebebasan ini merupakan harapan serta keinginan seorang individu terhadap dirinya sendiri, dan ini merupakan kebebasan mutlak atau kebutuhan yang sangat penting, kebebasan. Kemudian kesenangan. Kesenangan ini juga termasuk kebutuhan dasar manusia ya, karena kita setiap hari melakukan berbagai aktivitas ya. Kalau kita tidak melakukan refreshing ya, otomatis kita akan stres ya. Maka kita perlu penyegaran ya. Kebutuhan kesenangan ini dibutuhkan oleh manusia. Selanjutnya adalah 5 posisi kontrol ya. Jadi posisi kontrol ya, kita sebagai seorang guru terhadap siswa-siswi kita. Terutama di dalam kelas ya Bapak Ibu. Ya. Yang pertama adalah posisi kontrol menghukum. Misalnya guru berbuat ya, menghardik, ya, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Ini adalah perbuatan yang menghukum siswa. Kemudian pembuat orang merasa bersalah. Ya. Misalnya seorang guru ini berceramah dan mengatakan seharusnya bagaimana ya. Ibu merasa kecewa atau bapak merasa kecewa dengan kamu. Ini adalah pembuat orang merasa bersalah ya. Kemudian kita memposisikan diri dengan siswa ya, tetapi sebagai seorang teman. Ya. Misalnya adalah membuatkan alasan-alasan kepada muridnya. Ya, kemudian posisi pemantau, ya, misalnya menghitung dan mengukur. Kemudian posisi manajer, ya, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian, ya, kita akan membahas posisi menghukum terlebih dahulu. Ya.
Misalnya guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan nanti. Ya. Itu merupakan kalimat yang posisinya adalah menghukum atau penghukum. Hasilnya adalah murid akan memberontak, kemudian menyalahkan orang lain dan cenderung akan berbohong. Jadi kalau kita memposisikan diri sebagai seorang penghukum, ya, maka siswanya justru akan memberontak, ya, kemudian menyalahkan orang lain dan berbohong. Ya, kaitannya dengan dunia berkualitas, yaitu murid akan meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Ya. Misalnya murid akan berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Ya. Jadi di sini posisi penghukum, ya, ini justru tidak baik, ya, bagi anak didik kita. Dampaknya pada murid ini akan mengulangi kesalahannya. Ya. Jadi murid akan cenderung mengulangi kesalahannya. Kemudian jika kita memposisikan diri sebagai seorang yang pembuat orang merasa bersalah, ya, misalnya gurunya berceramah dan mengatakan seharusnya kamu seperti ini, kemudian ibu merasa kecewa kok kamu seperti ini. Ya. Jadi di sini kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Ini adalah kalimat-kalimat yang merupakan pembuat orang merasa bersalah. Ya, hasilnya, ya, ini siswa-siswi kita akan menyembunyikan, ya, kemudian menyangkal dan tetap berbohong. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, ya, maka murid ini akan meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Ya. Karena murid biasanya akan meminta maaf kepada kita karena dia merasa bersalah. Dampaknya pada murid, ya, mereka akan merasa rendah diri. Kemudian jika kita memposisikan diri sebagai seorang teman, jadi guru memposisikan diri, ya, sebagai seorang teman. Ya, jangan malam-malam main di situ, jangan berenang di situ. Ya, guru kata membuat alasan-alasan untuk muridnya, ayolah lakukan demi ibu, atau ayolah lakukan demi bapak. Kalau motornya di bawah, meskipun tidak mau, ingat, ya. Misalnya ibu pernah membantu kamu, ya, ini adalah kita sebagai seorang guru memposisikan diri sebagai seorang teman kepada muridnya. Hasilnya, ya, bahwa anak tersebut atau murid tersebut akan ketergantungan terhadap gurunya. Ya, jadi kalau kita memposisikan diri sebagai teman, ya, maka murid tersebut akan ketergantungan kepada gurunya. Artinya jika guru tersebut tidak ada, ya, maka dia tidak bisa berbuat tinggi. Kaitannya dengan dunia berkualitas, bahwa murid ini akan meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Kemudian saya pikir bapak atau ibu teman saya, ternyata begitu, ya. Jadi ini biasanya murid akan berkata demikian, ya, karena guru memposisikan diri sebagai seorang teman. Ya. Dampaknya pada murid, ya, murid tersebut akan lemah, tidak mandiri dan tergantung kepada gurunya. Ya. Kemudian ada posisi pemantau. Ya. Jadi guru memposisikan diri sebagai seorang pemantau. Ya. Misalnya adalah kalimat
yang dikatakan oleh guru, apa peraturannya? Ya, ini adalah sifat pemantau. Ya. Maka hasilnya ya murid akan menyesuaikan diri. Tetapi bila diawasi, artinya kalau tidak diawasi, maka murid tetap akan bebas. Kaitannya dengan dunia berkualitas, bahwa murid meletakkan guru ya sebagai peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Misalnya murid berkata, berapa banyak bintang yang akan saya harus peroleh ya. Misalnya kalau murid melakukan sesuatu, kita beri bintang. Berapa halaman yang harus saya tulis ya. Misalnya kita menyuruh siswa untuk menulis. Dampaknya pada murid ya, ini adalah menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Kemudian posisi yang terakhir ini adalah posisi manajer ya. Jadi kita sebagai seorang guru memposisikan diri sebagai seorang manajer ya. Misalnya adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Misalnya, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Ini adalah kata-kata yang menunjukkan bahwa kita memposisikan diri sebagai seorang manajer. Ya. Kemudian hasilnya ini akan menguatkan pribadi siswa tersebut. Jadi murid akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Ya, biasanya murid akan berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan ini, sehingga guru bisa memberikan solusinya. Ya. Dampaknya bagi murid yaitu mengevaluasi diri, ya, bagaimana cara memperbaiki dirinya jika melakukan kesalahan. Ya, misalnya di sini ada pernyataan, kemudian kita lihat posisi kontrolnya. Kira-kira kita sudah menempatkan diri sebagai kontrol yang mana? Misalnya pernyataan yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini posisi kontrol kita sebagai apa, Bapak Ibu? Saya kecewa sekali dengan kamu. Apakah kita memposisikan diri sebagai teman? Rasa bersalah ya. Membuat orang merasa bersalah. Ya, membuat orang merasa bersalah. Ya, oke. Misalnya yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kita Penghukum. memposisikan diri sebagai Penghukum. penghukum ya, penghukum bagi siswa kita. Oke. Misalnya lagi kalimat, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Teman. Maka posisi kontrolnya adalah kita Teman. ya, memposisikan diri sebagai seorang Teman. ya, teman ya, Bapak Ibu. Kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini misalnya. Ya, Pemantau. di sini posisikan ya. Pemantau, Pak. Pemantau. Ya. Misalnya bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini adalah posisi manajer. Dan kamu selalu yang paling akhir. Ya, kalimat tersebut ini juga menunjukkan bahwa kita memposisikan diri sebagai seorang penghukum. Kita lanjutkan dengan segitiga restitusi ya, Bapak Ibu. Ya. Restitusi ini adalah proses ya, menciptakan kondisi bagi murid untuk
memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka ya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif ya yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulianya dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Perbedaan hukuman ya. Kemudian ada konsekuensi dan restitusi ya. Yang pertama adalah hukuman ya. Ini merupakan sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Ini merupakan hukuman. Sedangkan konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi. Sedangkan restitusi adalah merupakan pilihan-pilihan. Kemudian hukuman ya ini biasanya tidak nyaman untuk murid ya. Dan dalam waktu yang panjang. Biasanya kalau siswa kita dihukum ya, mereka akan sakit hati ya. Kemudian dalam waktu yang panjang mereka masih dendam kepada orang yang menghukumnya. Tetapi kalau konsekuensi ini hanya membuat siswa tersebut tidak nyaman ya. Tetapi dalam jangka waktu yang pendek. Sedangkan restitusi ini justru akan menguatkan murid ya, dalam waktu yang panjang. Jadi restitusi ini sangat baik. Kemudian korban mendapatkan keadilan. Ya, kalau hukuman ya, biasanya korbannya harus mendapatkan keadilan. Kalau konsekuensi ya korban ya biasanya diabaikan. Sedangkan pada restitusi biasanya korban mendapatkan gantinya. Kemudian pada hukuman ya murid ya, atau anak akan tersakiti ya. Kemudian pada konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman saja. Sedangkan pada restitusi ya murid atau anak ini akan mendapatkan penguatan. Oke, mohon maaf Bapak Ibu, saya jeda sebentar karena baterainya lowbat, mau ambil pengcas. Mohon izin. Ibu kita lanjut lagi ya. Untuk hukuman ya ini perilaku agresif ini akan meningkat. Sedangkan pada konsekuensi ya penguatan dalam waktu pendek. Ya. Sedangkan pada restitusi ini masalah justru akan terbesar. Pada hukuman ya sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Jadi kalau siswa tidak ikut ya maka hukum tidak akan berlaku. Sementara konsekuensi ini memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari gurunya. Sedangkan pada restitusi yaitu murid belajar ya tanggung jawab untuk perilaku yang sudah dilakukannya. Kemudian hukuman ya ini juga berlaku hanya pada sebuah institusi ya tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Sedangkan konsekuensi ini akan membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Ya. Sedangkan restitusi
restitusi ini fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Kemudian peraturannya adalah apa? Misalnya, kamu harus apa? Itu adalah kalimat hukuman. Tapi pada kalimat konsekuensi, misalnya apa peraturannya? Ya. Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Ini merupakan contoh kalimat konsekuensi. Sedangkan restitusi, ya, ini misalnya apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk membagi masalah. Ini adalah pertanyaan tentang restitusi. Kemudian dampaknya, ya, pada hukuman ini, murid atau anak ini akan membenci peraturan. Ya. Sedangkan pada konsekuensi, murid atau anak akan menghormati peraturan, ya. Sedangkan pada restitusi, ya, murid atau anak akan menghormati dirinya ataupun orang lain. Ya. Dampak dari hukuman ini pastinya sifatnya adalah negatif. Sementara konsekuensi ini sifatnya adalah netral, ya. Sedangkan restitusi adalah sifatnya positif. Ciri-ciri dari restitusi, ya, yang pertama ini bukan untuk menebus kesalahan, ya, namun untuk belajar dari kesalahan, kemudian memperbaiki hubungan, kemudian tawaran, ya, bukan merupakan paksaan, kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri, ya, kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik, ya. Kemudian restitusi fokus pada karakter, ya, bukan tindakan. Kemudian restitusi ini fokus pada solusinya. Kemudian restitusi ini mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini adalah ciri dari sebuah restitusi. Lalu jika ada suatu kasus, ya, kasus di sekolah kita, ya, misalnya anak melakukan suatu pelanggaran, maka langkah yang paling baik adalah kita menyelesaikannya dengan yang namanya segitiga restitusi. Jadi kita tidak langsung menghukumnya, ya, tetapi kita selesaikan dengan cara baik-baik, yaitu dengan cara segitiga restitusi. Langkah-langkah dari segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan tindakan, ya. Jadi untuk membuat anak yang merasa gagal, ya, karena perbuatannya, misalnya guru berkata, ya, berbuat salah itu hal yang manusiawi, ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak, Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Ya, Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Ya. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini adalah contoh kalimat-kalimat, ya, untuk menstabilkan tindakan. Langkah kedua adalah validasi kebutuhan. Jadi pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Misalnya guru berkata kepada muridnya, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tetapi kamu tidak melakukannya, kan? Ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Ya. Apa yang penting bagi kamu? Kemudian kamu boleh tetap berusaha
menjaga sikap itu, tetapi tambahkan sikap yang lain atau yang baru. Maukah kamu belajar untuk cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul misalnya? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Ya, ini termasuk kalimat-kalimat untuk validasi kebutuhan. Kemudian langkah yang ketiga ya, ini adalah menanyakan keyakinan. Misalnya guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Ya, jadi kita akan membuat yang namanya kesepakatan di kelas kita. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Ya, kamu ingin jadi anak seperti apa? Ya, ini termasuk menanyakan keyakinan. Jadi ada 3 langkah ya, dari segitiga restitusi. Jadi menstabilkan identitas, ya. Kemudian validasi kebutuhan, ya. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ini adalah segitiga restitusi. Contoh segitiga restitusi yang pernah saya lakukan ya di kelas saya, ya, yaitu di SMA Negeri 4. Ya, waktu itu ada siswi ya, yang terlambat datang. Ya. Kemudian saya panggil ke kantor, kemudian saya lakukan segitiga restitusi. Dan hasilnya anak tersebut ya bisa memperbaiki kesalahannya. Selain itu juga pernah ada siswi yang tidur di kelas ya. Kemudian saya juga memanggilnya ke kantor, kemudian saya selesaikan dengan cara segitiga restitusi tersebut. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus ada keyakinan kelas? Ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2 misalnya? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ya, untuk mendukung motivasi intrinsik tersebut, kembali ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Ya, jadi peraturan-peraturan tersebut ya lebih efektif jika dibuat suatu keyakinan pada diri sendiri, yaitu jika dilakukan oleh murid, maka kita harus membuat yang namanya keyakinan kelas. Oke, contoh keyakinan kelas ya atau kesepakatan kelas ya. Misalnya kami guru dan murid yang saling menyayangi. Ini adalah sebuah kesepakatan kelas ya. Kami murid yang semangat belajar ya. Atau kami murid yang peduli dengan teman-teman. Ini juga merupakan contoh kalimat kesepakatan kelas. Apa bedanya peraturan dengan keyakinan kelas ya? Misalnya peraturan ya, selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Ini adalah kalimat peraturan. Kalimat keyakinan kelasnya ini adalah tanggung jawab. Jadi dengan adanya kalimat tanggung jawab di sini, maka
siswa-siswi kita akan melakukan tanggung jawabnya ya, tanpa dia harus kita lanjut. Sinyalnya agak lelet karena hujan ya, hilang suaranya. Oke. Dilarang mengganggu orang lain. Kalimat keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Ya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ya. Keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain atau berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Misalnya kalimat keyakinan kelasnya adalah keselamatan, ya, menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya adalah cukup kalimat kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Kalimat keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain atau bersabar. Gunakan masker. Ya. Keyakinan kelasnya adalah kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ya. Keyakinan kelasnya adalah keselamatan dan keamanan. Membuat keyakinan kelasnya ini akan membuat murid ya, menyadari dan akan berbuat positif ya, sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah mereka buat dan mereka sepakati bersama. Jadi murid-murid kita pandu ya untuk membuat suatu kalimat yang nanti akan diyakini bersama ya, dan akan dijalankan bersama. Jadi contoh kemarin saya membagikan kertas-kertas kepada murid-murid ya untuk ditulis kalimat-kalimat keyakinan kelas ya. Kemudian selanjutnya murid-murid akan menempelkan keyakinan kelas yang mereka tulis ya di kertas ya. Kemudian ditempel di depan. Selanjutnya keyakinan kelas tersebut akan dibacakan oleh kawan-kawannya. Selanjutnya keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama ya, maka perlu ditandatangani. Ya. Jadi kita sebagai gurunya, sebagai saksi di sini ikut menandatangani kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Kemudian kesepakatan kelas yang telah dibuat ini ya, akan ditandatangani oleh seluruh siswa-siswi kita. Ya. Jadi kemudian keyakinan kelas yang sudah jadi akan dipasang di dinding kelas ya, sehingga saat siswa-siswi kita berbuat kesalahan maka mereka akan melihat keyakinan kelas yang sudah mereka sepakati bersama. Ini adalah contoh yang kemarin sudah saya lakukan bersama anak-anak. Membuat keyakinan kelas, ya. Kemudian keyakinan kelas tersebut ditandatangani bersama dan dilaksanakan bersama. Oke, mungkin demikian dari saya. Ya, terima kasih kepada kawan-kawan guru yang sudah bersedia hadir di Zoom ini, ya. Karena sebenarnya kemarin saya ingin sekali melakukan diseminasi ini secara tatap muka ya, dengan guru-guru di sekolah baru saya, yaitu di SMA Negeri 1 Sintang ya. Tetapi ternyata waktunya sangat mendesak. Yang awalnya diseminasi ini dijadwalkan
deadline-nya bulan Maret ya, bulan Maret ya. Ternyata harus selesai di bulan Februari tanggal 13 ya. Jadi sangat mendesak sekali sehingga saya berinisiatif melakukan diseminasi ini secara online ya, Bapak Ibu. Ya, selamat malam Pak. Perkenalkan nama saya Mirwan. Tempat tugas SDN 10 Selintah, Kecamatan Sekadau Hulu, Kabupaten Sekadau. Jadi yang ingin saya tanyakan Pak, tentang penjelasan Bapak tadi, restitusi kan. Jadi yang ingin saya tanyakan bentuk realnya Pak. Jadi kalau ada contoh realnya, seperti tadi datang terlambat dan yang lain-lain, apakah bentuk formatnya ada yang dapat Bapak lakukan, misalnya permasalahannya, gini cara menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan yang Bapak lakukan untuk anak tersebut, biar bisa menjadi acuan untuk kami Pak. Itu aja lah. Kalau yang lain sih mungkin udah, itu aja. Berarti seperti anak datang terlambat tadi, apa yang Bapak lakukan, pertanyaan apa yang Bapak ini kan gitu kan, sampaikan ke anak. Nah, itu yang bentuk ini apa? Realnya gitu. Realnya. Bentuk real dari ucapan-ucapan Bapak. Itu kalau bisa sih minta Pak contohnya gitu. Itu aja Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Apakah kamu tahu mengapa Bapak panggil kamu ke kantor? Menurut kamu apakah tidur di kelas itu dibenarkan? Tidak. Apa yang menyebabkan kamu tidur di kelas? Malam saya nonton bola Pak sampai pagi. Nonton bola sampai pagi. Ya, oke. Tidak apa-apa, Bapak juga suka nonton bola sebenarnya ya, tapi jangan sampai tidurnya terlalu larut malam. Oke. Apakah menurut kamu tidur di kelas itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Ya. Apa yang akan kamu lakukan ya, untuk memperbaiki kesalahan kamu agar tidak tidur di kelas lagi? Saya tidak akan membaca Baik, terima kasih. Kamu sudah berusaha untuk memperbaiki ini. Semoga kamu akan menjadi pribadi yang lebih disiplin lagi. Nah, boleh masuk ke kelas ya. Pak, kamu tahu kenapa Bapak panggil ke kantor? Tadi berangkat ke sekolah jam berapa? Setengah 8. Jadi kamu terlambat ya tadi, tapi tidak apa-apa karena kita semua juga pernah mengalami yang namanya keterlambatan. Kira-kira mengapa kamu datang terlambat? Kesiangan bangun. Mengapa bisa kesiangan?
nonton film sama main game tadi malam. Iya. Sehingga terlambat. Oke. Jika sekolah masuk jam 7, kemudian kamu datang jam 7.30, kira-kira kamu sudah melanggar kesepakatan kelas kita nggak? Iya, Kak. Apa yang kamu langgar? Saya berangkat seharusnya kurang dari jam 7, tapi saya berangkat jam 7.30. Bagaimana cara kamu memperbaiki agar nanti tidak terlambat? Saya akan berusaha mengurangi sebelum nonton film dan main game saya dan tidur lebih awal. Setelah kamu sudah berusaha untuk memperbaiki semuanya, semoga kedepannya kamu tidak terlambat lagi dan menjadi anak yang disiplin. Terima kasih, boleh ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amdi Nur Halifah. Saya dari kelas 12 IPA. Kesalahan saya adalah terlambat datang ke sekolah. Ketika saya dipanggil ke kantor, saya merasa takut Bapak akan marah dan akan menghukum saya. Namun ketika menghadap Bapak, saya tidak dihukum. Saya disuruh memperbaiki kesalahan saya. Terima kasih Pak Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya. Pagi. Masih semangat? Semangat. Semangat habis olahraga. Senam ya? Senam. Oke, hari ini kita akan melakukan suatu pembuatan kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini bisa tercapai jika kalian menjalankannya. Kemudian kesepakatan ini merupakan suatu budaya positif. Apa yang kalian ketahui mengenai budaya positif di kelas? Ya, kebiasaan-kebiasaan yang baik. Oke, contohnya apa? Budaya positif. Oke. Apa lagi? Patuh. Patuh ya sopan. Oke. Budaya positif. Jadi di sini Bapak sudah bawa 2 karton. Jadi nanti budaya positif atau kesepakatan kelas yang kalian buat akan ditempel di depan. Kemudian kalian akan menandatanganinya. Artinya kesepakatan kelas yang sudah dibuat bersama harus dilaksanakan. Jadi kesepakatan kelas ya ini bisa menggambarkan tentang kedisiplinan, itu bisa. Kemudian menggambarkan tentang sopan santun. Itu juga bisa. Oke, sudah siap kalian membuat kesepakatan kelas? Dan sudah buat sendiri ya, kalimatnya dibuat sendiri. Kalian ingin apa biar kelas kalian ya, menjadi disiplin dan selalu menjaga sopan santun terhadap guru dan sesama. Aku minjem pulpen. Boleh di yang kuning, boleh yang di sudah, boleh ditempel. Mama dan Maya.
yang pertama. Oke. Kita apakah kesepakatan kelas yang sudah dibuat? Haruslah disiplin dan menghormati guru. Oke, menghormati guru ya. Termasuk adalah Dari siapa, Per? Dari siapa, Per? Dari siapa? Hari Rina. Mendengarkan penjelasan guru yang sedang mengajar atau menjelaskan di depan. Selalu menjaga kebersihan kelas. Ya. menjaga Jika masuk kelas, sepatu dilepas dan simpan depan kelas. Jadi menjaga kebersihan kelas. Nah, meningkatkan kreativitas. Oke. Saling menghargai satu sama lain. Saling menghargai ya. Tepuk tangan untuk kesepakatan kelas kita. Jadi di sini ditulis yang bagus ya, kesepakatan kelas. Oke, jadi ini adalah kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Semoga kesepakatan kelas ini bisa memotivasi kita untuk menjadi lebih baik lagi. Jadi membudayakan budaya positif. Oke. Karena kesepakatan kelas ini sudah kita buat, kita harus menandatanganinya. Oke, jadi silakan kalian tanda tangan di bawah ini. Oke, semuanya ya harus sepakat karena ini namanya kesepakatan kelas. Oke, maka akan tanda tangan pertama. Oke, sudah bapak tanda tangan pertama, silakan. Buat jejen. Baiklah, kita sudah membuat kesepakatan kelas, kemudian kita sudah menandatanganinya bersama. Artinya kesepakatan kelas yang sudah kita buat ini semoga dapat kita laksanakan dengan baik. Oke, jadi di sini dengan adanya kesepakatan kelas ini, kita di sini menulis banyak keinginan-keinginan yang tentunya akan kita usahakan manfaatnya untuk membentuk ketertiban dan budaya-budaya positif lainnya. Dan tentunya di sini untuk mewujudkan kesepakatan kelas ini kita diperlukan kerjasama dan kekompakan untuk seluruh warga kelas.